Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Arman dalam podcast Raga UM Buton, ngobrol bareng mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Jadi di podcast ini akan membahas tentang seputar topik-topik kampus ya teman-teman, kampus UMB, dan juga akan membahas tentang yang lagi hype dan viral di kota Bau-Bau. Jadi di video ini akan membahas tentang satu program Kemendikbud yang diperuntukkan untuk mahasiswa, yaitu program Kampus Merdeka. Dan di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang sudah pernah mengikuti salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu Erlina. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Erlina? Alhamdulillah baik, Kak. Boleh sedikit perkenalkan diri, prodinya dari mana, nama lengkapnya, sama ikut program apa di Kampus Merdeka? Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, saya Erlina Sri Hadijatun Haku. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah, sekarang untuk semester 5 ini saya diberikan kesempatan untuk lolos dalam program Kampus Mengajar Angkatan 4. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya tentang Kampus Mengajar ini. Jadi Kampus Mengajar ini merupakan program di bawah naungan Kemendikbudristek yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa untuk ikut serta dalam memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Alhamdulillahnya, saya sangat bersyukur saya termaksud mahasiswa yang bisa lolos di program ini dan diberikan kepercayaan untuk bisa ikut berpartisipasi mengikuti program ini, dan alhamdulillah ditempatkan di daerah saya sendiri di Kota Bau-Bau. Kalau boleh tahu, dari mana kalau tahu bahwa program Kampus Mengajar ini buka pendaftaran saat itu? Jadi saat itu jujur saja saat menjadi mahasiswa saya tidak tahu bahwa pemerintah itu, kementerian itu punya program ini. Saya tidak tahu sama sekali dan saya tidak pernah dapat di sosial media manapun. Saat itu kebetulan Kaprodi yang share di grup kita kan, maksudnya ada grupnya toh, dia share di situ. Kebetulan satu pamflet yang tidak ada sama sekali yang komen, tidak ada yang respon, tidak ada yang komen. Jadi saya tertarik untuk baca Kampus Mengajar Angkatan 4 telah dibuka. Jadi saya tidak tahu kenapa tergerak hatinya. Jadi setelah selesai baca itu, saya tergerak untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang program ini. Saya searching di banyak sosial media, salah satunya YouTube. Nah, saya dapat satu channel YouTube, itu Ayu Sabrina kalau tidak salah ya nama channelnya. Itu dia bahas detail sekali tentang program ini. Selain pembahasan yang detail itu, dia juga berikan motivasi yang betul-betul saya sangat termotivasi. Pada akhirnya ikutlah program ini. Dan saat itu saya tidak hanya tergerak sendiri, saya juga ajak beberapa kawannya, dan alhamdulillah dari prodi, dari 3 yang mendaftar, yang lulus 2 orang gitu. Berarti satunya sama dari prodi komunikasi juga? Iya. Oh iya, baik. Kalau untuk kan di Kampus Merdeka ini kan paling banyak programnya. Iya. Setahu ini ada magang merdeka, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa, sama satu lagi itu Kampus Mengajar. Ya. Kenapa kau lebih tertarik sama Kampus Mengajar? Mungkin ada alasan lain dari alasan yang sebelumnya? Ya, jujur saja sebenarnya saya pertama kali ikut itu saya tidak tahu kalau Kemendikbudristek itu punya program yang betul-betul menaungi mahasiswa. Saya tahunya pengalaman pertama kali itu di Kampus Mengajar. Begitu. Jadi saya tergerak untuk ikut program ini sebagai pengalaman pertama saya, begitu. Tidak ada landasan apapun, hanya tergerak saja. Berarti hanya karena tergerak langsung daftar? Iya. Boleh ceritakan
dari kau mendaftar itu bagaimana sampai kau dinyatakan lulus? Iya. Jadi program kampus mengajar ini betul-betul merekrut mahasiswa yang memang sebenarnya punya punya keinginan yang besar begitu. Jadi seleksinya juga tidak sembarang gitu. Seleksinya itu juga termaksud dibilang ketat begitu. Jadi kita melewati 2 tahap seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi jadi seleksi administrasi ini ada beberapa berkas yang kita lengkapi seperti CV. Jadi kita harus membuat CV. Untuk programnya harus kita membuat CV. Di situ kita sertakan bakat dan potensi yang kita miliki, terus kita tertariknya di bidang apa. Kemudian yang kedua itu ada surat rekomendasi dari kampus, dan alhamdulillah untuk prodinya kita sendiri, prodi ilmu komunikasi sangat mendukung, walaupun program ini untuk di Universitas Muhammadiyah Buton terbilang baru. Untuk kampus mengajar itu belum ada sama sekali, justru dari angkatan 4 ini yang sebagai awal mulanya begitu. Sebagai awal mulanya ada lulusan kampus mengajar untuk UM Buton gitu. Kampus untuk prodi juga ilmu komunikasi memang saya bisa katakan dia cepat untuk urus surat rekomendasi. Iya, alhamdulillah saya sangat bersyukur Kak Prodi ataupun staf dosen yang lain kan sangat mendukung mahasiswanya untuk bagaimana bisa mengembangkan diri kan di program-program kampus MBKM ini. Kalau saat kau sudah dinyatakan lulus, bagaimana perasaan? Nah, setelah pengurusan berkas apa segala macam dinyatakan lulus seleksi berkas. Setelah itu kita dijadwalkan lagi untuk tes kebinekaan sama psikologi. Ada psikologi? Iya. Jadi kita dites itu kebinekaan sama psikologi, dan psikologi itu lebih ke lebih ke kepribadiannya kita gitu, kepribadiannya kita. Jadi saat selesai dinyatakan seleksi berkas, ditetapkan tanggal tesnya. Jadi saat itu tesnya memang via daring ya, online begitu. Jadi kita tes memang terserah mau di mana saja, yang penting tempatnya nyaman dan pakaiannya rapi, dan tesnya itu memang on cam. Iya. Ya. Jadi kita on cam dan kita dikasih soal. Jadi mirip-mirip lah kayak tes CPNS. Kalau ini mirip-mirip kayak, jadi bertahap begitu. Pertama kebinekaan, habis itu psikologi, ada juga matematikanya. Tapi matematika yang lebih menguji menguji kepribadiannya kita lah. Tapi kalau semua kayak contohnya seperti kalau kita dikasih segini, apa yang kita harus lakukan untuk memanfaatkan ini begitu. Jadi mau ditahu sebenarnya kepribadiannya kita seperti apa. Setelah itu kita tes on cam, sekitar 100-an kayaknya soalnya kalau tidak salah. 100, dan itu memang banyak sekali kendalanya ya, karena memang mungkin jaringan dari teman-teman yang lain juga kan banyak kendalanya, ada yang di perkampungan. Kalau saya tuh hari kendalanya memang jaringan juga, tapi tidak menghambat begitu. Paling berarti untuk tahap-tahapannya itu setelah dinyatakan lulus masih ada juga tahapan lain. Itu tes yang seperti tadi aku jelaskan. Tes online. Kalau kau ditempatkan di kebetulan di SD Negeri 1 Bau-Bau. Dekat. Berarti satu daerah. Iya, padahal saya itu sebelumnya ekspektasi saya bakal ditempatkan di pelosok begitu, yang memang susah jangkauan begitu, karena kan memang program kampus mengajar ini lebih kayak bagaimana saya pikiranku di awal itu bagaimana membangun sekolah-sekolah yang masih dikatakan kecil lah begitu. Makanya kita dihadirkan di situ. Ternyata tidak. Ternyata untuk program kampus mengajar angkatan 4 saya itu kebijakannya memang dekat dengan sedekat-dekatnya dengan domisili. Gitu. Jadi kan kau di SD 1 Bau-Bau, sorry. Dan pasti di setiap sekolah itu ada beberapa mahasiswa yang ditempatkan di satu itu. Ya. Kalau yang saya lihat dari YouTube yang kau sebarkan dan itu ada dari Universitas Unidayan. Iya, Unidayan, Malang juga ada. Ada Makassar ada. Kan di situ program apa yang kalian buat? Kan kalau yang saya lihat di YouTube-nya Kampus Mengajar,
salah satu kayaknya itu angkatan 1 deh, mereka mahasiswanya itu dikasih di sekolah pelosok gitu ya. Iya, sekolah pelosok, ya. Program yang mereka buat itu kayak dia bangun perpustakaan kecil yang disebut dengan pojok literasi, ya. Dan juga mereka mengenalkan tentang dongeng Nusantara. Ya. Kalian seperti apa programnya? Nah, jadi program kampus mengajar ini dia fokusnya sebenarnya di penguatan literasi dan numerasi. Nah, saat kita sudah dijadwalkan untuk penugasan sudah terjun langsung ke sekolah, jadi kita dikasih waktu untuk lakukan yang namanya observasi, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi 1 minggu itu kita benar-benar manfaatkan waktu untuk lihat, amati sekolahnya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, kemudian fasilitas di sana apakah sudah memadai atau belum, buku-bukunya sudah mencukupi, sudah bisa dibilang layak atau belum. Nah, saat itu memang waktu yang kita gunakan benar-benar ketika kita lakukan observasi, kita dituntut untuk cari kekurangannya sekolah itu apa. Gitu. Cari kekurangannya sekolah itu apa, kemudian itu yang jadikan acuan untuk kita untuk membentuk program-program yang akan kita buat begitu. Jadi program kerja yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita amati. Jadi kementerian tuh kasih kebebasan sama kita untuk kalian rancang sendiri, kalian bikin sendiri program apapun yang kalian mau, untuk salah satu tujuan utamanya itu untuk peningkatan literasi dan numerasi. Jadi yang paling diutamakan itu peningkatan literasi dan numerasi. Saya jelaskan dulu sebentar. Peningkatan literasi itu yang dimaksud itu seperti ini ya. Memang ada beberapa sekolah sama seperti saya juga bikin pojok literasi. Memang fokusnya dia itu untuk literasi itu untuk baca dia. Jadi ada beberapa siswa, kalau untuk di sekolahku beberapa siswa yang memang kemampuan bacanya itu masih kurang sekali. Sudah kelas 5 tetapi bacanya masih mengeja, ada yang memang buta huruf. Jadi itu fokusnya kita untuk literasi itu penguatan di situ. Salah satunya kita bikin pojok literasi. Kalau di tempatku saya juga bikin yang namanya perpustaka atau perpustakaan merdeka. Jadi kita rancang betul-betul itu perpustakaan semenarik mungkin supaya siswa-siswa yang memang daya minatnya untuk membaca itu kurang, karena lihat perpustakaan yang sudah bagus diperbarui, jadi mereka tertarik begitu. Dan alhamdulillah sangat manjur lah, maksudnya sangat ya bikin menarik siswa. Bisa dikatakan begitu. Baik, kalau untuk mengajar kok kelas? Semua kelas. Ya, jadi dari 1 sampai 6. Jadi ketika habis observasi kita rancang program kerja, kita atur jadwal begitu. Jadi untuk timku di SD 1 itu kita aturannya kita masuk di tiap jadi kan ketika kita datang itu kita rapat dulu sama guru, rapat dulu, kita sempat juga presentasi program kerja. Setelah itu baru diaturlah yang namanya jadwal mengajar. Jadi kita itu terlibat aktif di dalam kelas dengan syarat kita tidak boleh kita tidak boleh mengganggu kurikulum yang sudah ditetapkan di sekolah itu. Jadi kita aturannya itu kita masuk dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita tidak masuk di kelas 6. Karena kelas 6 kan persiapan ujian. Jadi kita itu dikasih jatah dari sekolah itu kelas 1 sampai kelas 5. Kita rolling. Kita menggunakan sistem rolling. Jadi seumpamanya saya di minggu ini kelas 1, minggu depan kelas 2, minggu depan lagi kelas 3 dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi untuk jamnya sendiri untuk dari kampus mengajar angkatan 4 dari jam pertama sampai jam istirahat gitu. Setelahnya gurunya nih. Jadi tidak mengganggu. Kita cuma penambahan saja apa yang kurang. Istilahnya kita berkolaborasi dengan gurunya. Kira-kira apa sih media pembelajaran seperti apa sih yang harus kita bikin supaya melengkapi kekurangannya anak-anak ini. Kemudian apa sih yang harus kita siapkan untuk anak-anak ini supaya bakat dan potensinya ini bisa tersalurkan, seperti itu. Jadi kalau di SD 1 kita sama guru-gurunya betul-betul banyak sharing gitu. Jadi kalau untuk pertama kali mengajar bagaimana?
sangat luar biasa. Tapi sebenarnya yang jadi kan keluargaku itu bapak memang latar belakangnya kan pendidikan begitu. Dari saya kecil begitu, dari saya kecil itu sudah sering ikut bapak mengajar. Jadi untuk sosok guru sendiri, role modelnya itu saya bapakku sendiri gitu. Jadi cara mengajarnya, pembawaannya, cara dia didik anak-anak itu betul-betul saya mencontohi sosok bapakku ini begitu. Jadi ketika masuk pertama kali, pendekatan yang saya lakukan itu ya memang contohnya itu dari bapakku. Saya lawak dulu, saya bangun dulu lah hubungan begitu. Bagaimana kedekatanku sama siswa ini, baru masuk ke poin-poin utamanya. Jadi saya kemudian saya bangun hubungan itu bukan hubungannya hanya sekedar guru dengan muridnya, tapi saya bangun hubungan itu kayak kakak dengan adiknya. Jadi siswa itu kayak rasa sayang itu, rasa peduli itu keluar dengan sendirinya begitu. Ya karena biasanya kalau misalnya kita bangun karena kita guru dan mereka siswa kayak ada balik. Ada yang tidak enak, ada yang suka, ada yang tidak suka. Iya. Jadi kita bicara soal anak-anak, mengajar di kelas 1 sampai 5. Adakah tingkah unik yang buat saya tidak pernah dulu ke sekolah begitu? Nah, banyak sekali yang di luar dugaan, karena kan memang SD 1 Bau-Bau itu letak sekolahnya itu di tengah kota, dan memang rata-rata anak-anaknya itu di situ kan ada pasar, dan memang siswanya itu rata-rata anak pasar semua. Bisa dikatakan anak pasar yang memang bisa dikatakan etikanya itu kurang gitu. Jadi saya banyak sekali yang di luar ekspektasiku tuh, yang memang kayak sama masuk ini tidak sih. Ternyata mereka itu berbagai macam karakter yang udah punya, berbagai macam. Ada yang lemah lembut, ada yang suka menangis hari-hari, pokoknya menangis hari-hari menangis. Tidak ada, pokoknya sudah dikenal satu siswa itu pasti menangis tiap hari, jadwalnya menangis. Dan saya tahu jadwal menangis itu pasti di jam istirahat. Kenapa? Ada saja sensitif mungkin dia kepribadian itu sensitif. Cewek itu satu itu siswaku kayak setiap hari menangis. Jadi kayak kita sudah tahu kan gitu, menangis. Ada yang betul-betul tampangnya preman, tidak pernah pakai sepatu di sekolah. Sampai detik terakhir pun saya penugasan di sana tidak pernah pakai sepatu. Kakak sepatuku basah, kakak sepatuku ini, pokoknya banyak sekali alasannya. Ada juga satu siswa yang betul-betul kalau disuruh apapun itu kayak antusiasnya tinggi. Jadi saya tuh tertarik sekali sama siswaku yang satu ini, karena apapun yang saya Aisyah nanti kita belajar tentang ini, ayo kakak. Jadi saya rasa senangku itu besar juga begitu, antusiasku itu besar juga, karena tidak pernah ada penolakan begitu. Jadi rasa maunya dia tinggi. Kan kita kalau waktu kecil dulu kayak masih ada rasa takut, tapi satu siswaku ini yang betul-betul saya paling suka karena tidak pernah ada penolakan begitu, tidak pernah ada penolakan dari dia, apapun yang mau lakukan. Dan dia memang latar belakangnya bukan dari saya tuh pikiranku anak ini bagus kepribadiannya karena mungkin berasal dari orang tua yang bagus juga begitu. Maksudnya didikan orang tuanya bagus, tapi ternyata tidak, setelah saya dalami ternyata tidak seperti ini. Kan saya cara mengajarku itu saya dalami anak-anakku karakternya seperti apa gitu. Saya dalami, kadang saya antar pulang sampai di rumahnya, saya mau lihat orang tuanya seperti apa, karena kan memang ada beberapa siswa yang 1 minggu itu kadang tidak hadir. Jadi saya caraku untuk tahu apakah faktornya ini, ya datang di rumah, saya kunjungi di rumahnya, sampai guru-guru tuh, Elin kok datang di rumah? Iya Bu, saya antar satu-satu tuh siswaku. Pokoknya saya setiap pulang itu tidak pernah saya pulang sendiri. Saya pulang pasti sama siswaku. Dan mereka tuh siswaku sayang gitu. Ada terbangun itu, terjalin hubungan lah. Mereka ya tidak bisa dikatakan, intinya ya ada harunya, ada senangnya juga, karena mereka tuh berbagai macam kepribadiannya begitu. Kalau misalnya kan kita sudah masuk di
anak-anak, kita sudah cerita anak-anak. Kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Bagaimana suasana perpisahan pas terakhir kali aku mengajar? Jadi dari jauh-jauh hari itu siswa itu sudah tanya, kakak bulan 12 sudah mau keluar kak? Iya deh, saya coba jelaskan, iya deh kita hanya 5 bulan di sini, jadi rajin-rajin belajar itu rajin-rajin membaca, pokoknya jadi dekat-dekat mau selesai penugasan itu siswaku itu tidak pernah kosong itu perpustakaan. Tidak pernah. Sampai kadang saya ada waktu istirahat. Jadi habis mengajar, habis air liurku di dalam kelas, harus masuk lagi di perpustakaan tangani ini anak-anak. Jadi mereka tuh tidak apa-apa, mereka tidak makan, yang penting udah belajar. Jadi ada rasa bahagia juga. Alhamdulillah dengan kehadiranku di sini udah berubah pola perilakunya mereka. Jadi kayak yang tadinya malas membaca jadi suka sekali membaca. Kakak, kita tidak membaca kak hari ini, ayo kita membaca, kakak ajar saya. Jadi saya senang sekali ada dikasih kesempatan untuk bisa masuk dan kenali siswa itu bagaimana. Dan mereka itu kayak luar biasa sekali. Kalau benefitnya apa yang kau dapat saat kau mengajar ikut program ini? Nah, benefitnya itu kalau saya kan memang orangnya suka sekali dengan hal-hal baru kan, kayak apa-apa mau coba gitu, kayak tidak maulah jadi mahasiswa yang hanya kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Jadi setiap ada apa begitu saya selalu mau ikut, pokoknya antusiasku juga tinggi gitu. Jadi kalau ditanya apa benefitnya, sebenarnya apapun kegiatan itu apapun yang kita lakukan sebenarnya yang paling penting itu pengalaman. Kalau untuk saya yang paling penting itu di luar semua benefit yang kita dapatkan dari kementerian, yang paling penting itu pengalaman dan juga relasi. Iya, betul. Jadi dengan pengalaman itu saya kemampuanku tuh terasa tiap harinya begitu. Hal-hal baru yang saya tidak tahu awalnya seperti apa, saya bisa rasakan begitu. Dan itu yang jadi yang jadi penunjang untuk saya untuk terus upgrade jadi versi terbaru yang setiap hari karena pengalaman itu tadi begitu. Selain pengalaman juga dan relasi, dari kementerian itu banyak benefit yang dikasih seperti pengakuan konversi SKS dari kampus 20 SKS dan dari prodiku diakui 20 SKS, tapi memang ada beberapa teman-teman dari univ lain mereka tidak bisa dikonversi 20 SKS karena kan kampus mengajar ini untuk beberapa universitas itu kecuali mereka mau kasih pengakuan 20 SKS kecuali memang dari latar belakang pendidikan jurusannya. Sementara untuk program kampus mengajar ini terbuka untuk semua universitas yang di bawah naungan Kemendikbudristek begitu. Jadi alhamdulillah juga untuk prodiku diakui 20 SKS, kemudian ada bantuan biaya UKT dari kementerian, alhamdulillah ya. Kemudian juga uang saku. Jadi selain pengalaman yang berharga, kita juga ditunjang dengan itu tadi bantuan kan. Jadi kita kayak apalagi yang kita tidak syukuri begitu, sudah dapat pengalaman baru, sudah dapat relasi yang orang-orangnya sangat luar biasa juga, pengalaman juga sangat luar biasa. Kemudian kita dibantu lagi biaya sama kementerian gitu. Mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Pesan-pesan untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang tertarik mengikuti di tong kosong, kita jadi mahasiswa yang punya banyak pengetahuan dan keterampilan karena sudah terus-menerus diasah kan tiap hari gitu. Oke, baik. Mungkin untuk mahasiswa yang tertarik untuk ikut program ini, salah satunya kampus mengajar, ya, mungkin bisa dicoba saja. Ya. Walaupun mungkin nanti gagal itu urusan belakang. Iya. Betul. Pengalaman itu yang utama. Jadi mungkin terima kasih Elin sudah meluangkan waktu datang di podcast Raga UM Buton. Terima kasih juga. Terima kasih penonton yang sempatkan untuk menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang di belakang layar.
Saya Novianti pamit undur diri dari podcast Raga Wembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, terima kasih. kasih.